Tapi memang itu sih yang terjadi maksudnya ya. Banyak diantaranya tidak menyadari. Kenapa itu gue ya? Banyak orang tidak menyadari. Ceramah kali ya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, kunci lu memahami lu mengalami toksik atau tidak adalah ketika lu terganggu secara produktivitas kehidupan lu sebagai manusia ya. Kalau sampai makan lu udah terganggu, tidur jadi nggak bisa, stres, terus lu jadi serba takut, mau main takut, ini nggak boleh melebihi diri lu sendiri, itu berarti udah toksik cuy. Kalau kita nggak aware dalam situasi kayak gitu. Oke, lanjut cerita dulu. Gak bisa mengalihkan. Kira-kira ada pengalaman toksik. Tadi pertanyaan kan ngebahasnya ada tentang kekerasan fisik, finansial. Kayaknya aku termasuk salah satu yang semuanya. Serius? Oh my god. Jangan tepuk tangan dong. Ini bukan yang dibanggakan. Ini kayak wow. Okay. Tapi ini aku sekedar share, bukan menjelekkan orangnya atau siapapun karena masih aku pun dengan keluarganya berhubungan baik gitu. Yes. Cuma oke lah, aku punya hubungan 3 tahun itu, selama 3 tahun kayaknya bisa dikata aku yang berjuang terus. Jadi mengalami aku melihat abuse dan mental abuse aku dapet. Kayak dipukul gitu. Oh iya. Aduh. Udah kayak ring tinju ya. Ajar orang itu ya. Terus mental abuse tuh lebih ke kayak gini. Kayak lo jelek gitu. Lo tuh jelek, ngapain lo ngatur-ngatur gue? Lo tuh siapa gitu. Lebih ke kayak gitu. Lo nggak guna banget jadi cewek gitu. Padahal kita udah kasih apa yang dia mau gitu. Kayak gitu sih. Kalau finance-nya juga. Wow. Ini sangat bodoh sekali orang itu ya. Orang sebaik ini. Tapi antara dia yang bodoh atau aku yang bodoh ya, maunya kelamaan gitu. Tapi ya oke lah, kalau kayak gitu sebenarnya bisa selesai atas dasar tuh kita sadar sendiri. Mau 1000 orang yang bilang sama dia, kalau misalkan dia belum sadar, itu nothing. Iya sih, betul sih. Nunggu kitanya capek dulu. Makanya kenapa sebenarnya salah satunya bentuknya podcast ini lah ya. Dengan kita menyampaikan hal-hal kayak gini, berarti kan ada pengalaman yang kita share. Betul. Dan ketika ada pengalaman, mungkin ada sobat berkawan yang lagi terlibat di dalam situasi relationship, mungkin bisa agak sedikit mikir nih kira-kira mau dipertahankan atau tidak. Karena ya balik lagi tadi ya, ketika lu sudah tidak jadi produktif sebagai manusia dan terganggu ya secara mental, secara psikis, secara kemampuan kehidupan lu sebagai personal, itu udah bahaya banget. Betul. Pokoknya batas garisnya itu lu harus menyadari itu, dan awareness-nya itu harus ditingkatkan. Ya memang permasalahannya adalah ya stigma tadi kan ya, stigma di masyarakat ya tadi. Masih sayang lah, masih nggak mau lah, cari yang lain lah, mungkin dia bisa berubah suatu saat nanti gitu kan. Jangan pernah mengharapkan itu. Yang gitu-gitu itu kan. Itu penyakit cewek sebenarnya. Penyakit cowok juga kok. Penyakit cowok juga. Cuman cewek kan lebih ke perasaan. Iya. Kalau yang kayak gitu-gitu lebih ke habit kali ya. Jadi udah nggak bisa, susah untuk dihilangin kayak gitu. Gitu sih. Itu sih paling kayak ya benar-benar manusia kan nggak bisa keluar dari zona nyamannya. Susah. Istilahnya manusia tuh cenderung menghindari sesuatu hal yang nggak nyaman buat dia gitu. Jadi makanya kalau aku bilang misalnya teman-teman di luar sana dan lagi di hubungan itu, ya udah nggak apa-apa, jalanin sampai kamu benar-benar capek. Betul. Karena diri sendiri ya itu tadi benar kata. Balik lagi ke diri sendiri, mau ninggalin atau ngambil keputusan, berani ngambil keputusan. Benar. Ya nggak sih? Orang lain mau ngingetin kayak apa juga kalau emang kitanya ngerasa kayak masih bisa deh. Betul. Kayaknya masih ini deh gitu. Tetep aja gitu. Aja. Sumpah itu buang-buang waktu banget. Atau aku suka kok disakitin. Nggak apa-apa, aku rela. Aku rela. Tapi balik lagi gini ya, kita tarik lagi ke pacaran zaman now-nya nih. Dari yang tadi video pertama kita lihat anak-anak SMA ya kan, anak-anak SD ini habitnya kelihatannya kayak agak bukan liar ya, apa sih bahasa yang lebih halusnya, di luar ekspresif ya, sorry ya, bukan liar, maaf enggak, ntar gue diserang lagi bocil kan, kurang ajar anda. Nggak, maksudnya kayak gitu, lebih ekspresif maksudnya, dan ekspresif yang ditunjukkan di media sosial, tambah lagi setiap anak sekarang udah mulai punya media sosial kan ya, jadi orang bisa menyaksikan itu, termasuk kita gitu kan ya. Dan itu menjadi contoh juga untuk teman-temannya yang lain untuk ya udah dia aja bisa atau melakukan hal itu, kenapa saya enggak. Ditambah lagi
bukannya menyalahkan sebenarnya ya. Realitanya banyak orang si anak-anak ini belajar dari influencer-influencer juga, nunjukin gaya pacaran yang bebas. Sebenarnya nggak akan jadi masalah ketika kita siap secara mental. Masalahnya kan bukannya menyepelekan ya, maksudnya anak-anak dalam usia yang terbatas itu mereka belum siap menghadapi tekanan-tekanan. Contohnya kayak lu misalkan berantem, apakah lu siap menghadapi emosional yang naik turun? Anak-anak zaman yang masih kecil kan belum terbentuk secara psikis untuk siap menerima hal-hal yang seperti itu gitu. Jadinya kasihan, dan mungkin itu yang akan menjadi rasa khawatir juga dari dari orang tua atau dari teman-teman gitu kan. Nah kira-kira atau kayaknya orang tuanya nggak tahu deh. Itu dia tuh. Kan banyak tuh yang backstreet Yes. anak-anak Betul zaman sih. sekarang. Dan ya betul. Dan kadang dilarang malah jadi backstreet. Lebih berapi-api ya. Semakin dilarang semakin berapi-api. senang gitu. Makanya gregetnya tuh adrenalinnya dapat Semakin dapat ya. gitu. Iya sih, bener sih, memang sih. Tapi nggak dilarang. Nggak dilarang ya. Bahaya juga. Nah makanya ini akan masuk dalam pertanyaan soal kira-kira punya nggak tips atau atau saran buat teman-teman nih yang mungkin ada di dalam situasi pacaran tapi supaya pacarannya tetap sehat. Di sini kan tadi ada pengalaman-pengalaman kan ya, yang sudah ada yang pernah mengalami kekerasan itu kan, ada yang pernah diposesifin. Nah, kira-kira yang ideal menurut kamu ya kan, jadi nggak perlu paling bener ya. Kan menurut Indri beda dengan menurut Iwu atau menurut Sandi, silakan. Atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, boleh loh Sandi. Kayaknya mendem gitu ya. Iya, Sandi kayaknya belum keluar nih. Belum keluar nih kayaknya. Boleh nggak? Aku mau dengar dulu dari ini deh yang pernah mengalami situasi pahit ya. Iya. Berarti kan Berasa gue yang paling sedih. enggak juga sih. Enggak. Maksudnya berarti kan lu pernah mengalami hal yang tidak enak, berarti berharap tidak mengalami hal yang serupa. Nah kira-kira awareness apa yang harus ditingkatkan untuk teman-teman sobat berkawan supaya bisa mengerti bahwa jangan-jangan gue lagi ada di situasi yang toxic nih, atau kira-kira kalau memang sudah mengalami gue harus melakukan apa sih? Silakan. Oke. Sebenarnya ya sih, aku tuh ngomong kayak gini, cerita kayak gini tuh bukan berarti untuk menunjukkan apapun ya. Maksudnya aku udah biasa aja, cuma biar teman-teman tuh yang lain kalau misalnya udah menemukan pasangan yang seperti itu buang-buang waktu mending tinggalin gitu. Nah, selain itu kayak lebih ke gini sih, namanya perasaan kan kita nggak pernah tahu ya, cuma lebih membatasi. Apapun yang berlebihan itu kan nggak baik. Yes, Ya kan, sepakat. benar gak? Jadi lo sayang aja gitu, nggak usah pakai sayang banget. Lo mau berjuang aja sewajarnya, nggak usah berjuang banget gitu. Tapi ada aku pernah ketemu cowok yang oke lah, aku lagi memulai, tapi dia nganggapnya itu adalah trust issue aku. Oke. Sebenarnya itu bukan trust issue menurut aku ya, karena aku udah berdamai, dan aku itu bukan trust issue, itu hanya kayak aku nggak mau lagi dapet pasangan yang seperti itu. Gitu kan, lebih membatasi. Gitu sih, lebih membatasi. Kamu sayang, punya perasaan tuh lebih dibatasin semuanya lah. Terus gunakan sosial media itu sebaik mungkin, karena menurut aku ketika kita nggak bisa gunain sosial media dengan baik, terutama Instagram gitu, lihat influencer dikit keren main sama cowok kemana gitu, pengen kita nggak mampu, nanti dia maksa gitu, udah itu nggak bagus banget sih. Iya sih, betul sih. Gitu sih menurut aku. Iya sih, soalnya gue pernah dengar cerita, gue lupa dari siapa ya, bukan cerita gue ya. Mengutip Tahun kapan nih? Karena iya betul, benar juga, kayak pacarnya cakep, yang kira-kira instagramable banget, bisa diajak foto bareng. Ganteng, cantik lah istilahnya gitu ya, cakep pokoknya. Di bawah kondangan. Iya, di bawah kondangan oke gitu kan, nggak malu-maluin gitu. Tapi secara perilakunya tidak cakep gitu kan. Akhirnya tapi dia bertahan nih karena cakep. Iya kan, ya tadi kan gara-gara ngelihat influencer jalan-jalan kemana-mana, pacarnya lucu, manis gitu kan, cute, bisa diajak foto. bisa diajak Aku foto. baru tahu sih prinsip yang seperti ini. Ada loh, Yang ada, cuy. hanya bertahan karena Dia sesuai dengan Iya, ekspektasi orang-orang di sosial media. Benar. Dia bertahan dan iya. mengabaikan yang lain. lain termasuk kewarasannya. lain. Gila kan? Iya benar. Benar. Dan itu terjadi maksudnya, dan ya yang kayak gitu kan yang harus hati-hati maksudnya, ya kan, jangan sampai ya kita terlalu dalam masuk
mengikuti plek-plekan apa yang kita lihat di sosial media. Sedangkan kita yakin banget kan zaman sekarang ya meskipun di era digital sosial media tersebar luas, tapi kan nggak semuanya sesuai dengan apa yang ya maksudnya kayak yang terjadi itu nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita lihat. Senang-senang ternyata di belakangnya kan nggak tahu kita ya. tahu. Nggak tahu, nggak bisa diukur dari 15 detik Betul. gitu kan. Ya, Nggak jangan bisa. berekspektasi lebih sama Betul. manusia. Betul. Iya itu. Benar-benar. Ini udah ini banget ya. Ya, sudah sangat menghayati gitu kan. Tapi setuju sih, bener sih, karena kalau nggak kita yang membatasi Susah. bener. Tapi mungkin itu kembali lagi ke maksudnya yang bikin susah adalah kembali ke orangnya. Karena jujur kalau aku Kamu chill banget ya. karena aku tuh tipe orang yang berjuang. Aku tuh tipe wanita yang berjuang. Kan biasa ada wanita yang mau diperjuangkan. Perjuangin. Oke. Nah, aku tuh tipe orang yang ngejar. Oke. Nah, aku tuh tipe orang yang Oke, ngejar. mantap. Dan kalau aku tuh ngejar tuh aku all out. Jadi kayak aku nggak gengsi, maksudnya ada lah gengsinya. Cuman agak tidak setinggi wanita-wanita lain. Oke. Nggak ngomong siapa yang nggak ngomong brand, Yes. tapi ya aku nggak seperti itu. Yes. Nah, mungkin agak susah kalau kayak ya kalau sayang jangan berlebihan. Itu harusnya logikanya seperti itu. Oh, tapi lu Tapi termasuk hatinya yang tuh kayak gitu. itu Kayak, suka banget nih gua nih. apa sih yang bisa aku lakuin gitu. Oke. Jadi mungkin sometimes untuk orang yang tipe seperti aku asik. Susah ya? Itu agak susah. Agak Dulu susah. aku sebenarnya gitu. Oh oke. Atau mungkin harus ditampar oleh pengalaman. Jangan Harus Enggak apa-apa sih sebenarnya sih, enggak apa-apa sih, biarin aja biar dia rasain dong Iya, ya. Parah banget gua. Harus dirasakan dulu kali ya. Tapi kamu kayaknya harus merasakan rasanya diperjuangkan tuh lebih enak kayaknya. Iya. Beda-beda. Atau yang idealnya adalah diperjuangkan dan Dan memperjuangkan. memperjuangkan. Aduh. Yang Harus balance. Ya kan? Gitu Harus enak. Carinya gitu. partner. Bener. Oke, lanjut lagi, balik lagi. Kira-kira awareness apa nih? Iya betul. Tips and trick apa supaya kita membangun awareness nih? Supaya kita nggak terlibat dalam situasi yang toksik ya. Oh oke. Kira-kira lagi nggak? Ada lagi mungkin. Mbak Indri ada? Oke. Kalau aku Nggak apa-apa, lanjut. kalau aku mungkin apa ya, cewek kebanyakan itu rasionya lebih ke hati. Oke. Nah, mungkin saran aku hati dan logika itu harus jalan. Sejalan. Tapi susah banget. Ini kayak lagi terlibat dalam masalah percintaan nih kayaknya. Gitu karena ya itu tadi kita masing-masing sebelum ketemu dengan si orang ini punya kehidupan gitu lah. Aku punya kesibukan, dia punya kesibukan. Mungkin kalau orang-orang yang udah pernah disakitin, dia pertama pernah mati rasa. Itu yang pertama. Kalau udah orang mati rasa, biasanya akan cenderung ke logikanya. Ntar kalau gue gini, dia gimana nih? Aduh jangan deh. Ntar kalau dia gini, gue gimana nih? Gitu-gitu loh. Jadi lebih Main membatasi, membatasi dirinya untuk supaya ya udah lu kalau mau sama gue ya ayo bareng-bareng gitu. Makanya aku pribadi udah lebih nyari ke partner itu tadi. Karena kalau partner ya namanya partner kan, lu rugi lu rugi gue rugi, gue untung lu untung gitu kan, kasarannya gitu. Terus ya itu kali ya, lebih dipakai logikanya, terus perbanyak apa ya, kayak mungkin baca-baca juga kali. Baca Karena apa tuh? aku tipe orang yang seneng cari informasi tentang mental abusive gitu-gitu. Oke. Terus Mental health kayak issue ya, iya, kesehatan health mental, issue. oke. Terus banyak sih, kayak mungkin kalau kita fokusnya ke pencapaian, itu hati tuh akan apa sih? Nomor 2 ya? Iya, bener. Waduh. Jadi mungkin Hati nomor 2, bisa nggak? Aduh. dibedain fokusnya kali ya, gitu. Karena kalau fokusnya kita punya target ini nih, pencapaian kita ini. Terus ketemu ada orang yang datang, ketika orang ini udah mengganggu target kita ke sini, ya udah, Close kita akan lebih legowo lah kalau dia pergi gitu. Ya kan? Oke. Kesadaran diri untuk target pribadi ya. Jadi kalau seandainya nggak Fokus aja diri iya, dulu. benar-benar. Sayangin diri sendiri. Tentukan Self goals. love, Oke. Self-love. Sekarang lagi gini kan. Self love. Self love, Positive self healing, psychology. butuh healing nih. Healing. Ya gitu ya. Oke. Kira-kira kalau dari Sandi ada nggak? Kalau dari aku, ini kan ngomongnya tentang awareness ya. Awareness. Bagaimana meningkatkan. Yes. Sebenarnya sudah sangat-sangat diwakilkan. Aku nggak bisa ngomong banyak ya karena memang nggak ada pengalaman yang benar-benar
gitu. Tapi mungkin kalau dari aku, kalau lihat ya teman-teman aku yang toxic, itu sebenarnya salahnya dari awal settingan pendekatannya dan pacarannya gitu. Makanya bisa lead ke hubungan yang toksik yang kayak tadi larang-larangan lah dari awal gitu. Akhirnya ya seposesif itu. Dan kemudian mungkin jadi itu yang poin pertama, harus disetting dulu nih PDKT-nya itu kayak gimana, karena itu akan menentukan long term-nya kan kayak gimana. Terus mungkin yang kedua yaitu tadi kalau misalnya sudah merasa terganggu well-being-nya di saat pacaran, ya itu sudah pasti akan mengarah-arah ke toxic. Dan ya itu kalau sudah seperti itu ya seharusnya logikanya yang lebih dipakai, bukan harus gitu. Ya nggak sih, benar nggak sih? Benar. Cuman aku orang yang pengejar, cuman ya nggak bodoh-bodoh amat juga gitu. Jangan. Ya nggak bodoh-bodoh amat juga, tetap logika juga persentasenya lumayan besar gitu. Seharusnya demikian. Tapi kalau udah terlibat cinta, apakah semua yang diucapkan akan ada? Oke, kalau karena ini diskusi boleh juga dari sudut pandang gue ya. Boleh. Nah, kalau gue awareness, apalagi kita mungkin sebagai manusia tidak sadar melakukan hal yang sama. Mungkin gue ngelarang-larang juga, atau gue ngambek, gue marah terhadap hal-hal kecil yang seharusnya gak jadi masalah gitu kan ya. Ya kan? Secara tidak langsung mungkin kita melakukan hal yang sama gitu kan ya. Nah, kalau gue akan lebih ya, selain tadi yang dikasih tahu sama ibu juga benar juga, untuk membatasi diri, untuk tahu dan membalancing diri ya. Lu sewajarnya aja lah, namanya pacaran coy gitu kan ya. Nah, gue juga akan sama sih, gue akan mencoba memahami dan melihat ya, kalau seandainya ternyata gue memang toksik, ya gue terima bahwa gue toksik. Ternyata gue tukang ngomel, ternyata gue emosional nih, gue marah-marah nih, gue suka ngata-ngatain dengan kata-kata yang kasar nih. Nah, cuma ketika lu menyadari itu dan menerima itu, lantas apa yang harus gue lakukan untuk keluar dari situasi itu? Karena kan menurut gue ya, ketika lu menemukan pasangan yang tidak baik lah istilahnya gitu kan ya, minimal ya kita juga harus ngasih pelajaran juga sama dia bahwa lu bisa cuy jadi be better man lagi gitu, jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi nggak gue tinggalin gitu aja gara-gara toksik lu, gue tinggalin, lu syukur lah ya. Lu yang toksik sendiri gitu kan ya. Jadi ya kalau dari sisi gue pengen ya dari kitanya masing-masing menyadari juga bahwa jangan-jangan gue juga melakukan hal yang sama lagi nih. Jadi selagi gue berbuat sebaik mungkin untuk tidak menjadi orang yang melakukan hal yang toksik juga, ya mudah-mudahan partner gue juga mau belajar bareng sama gue untuk tidak menjadi orang yang toksik gitu kan ya. Kalau gue sih pengennya tumbuh bareng. Benar. Kalau gue sih pengennya tumbuh bareng. Betul. Ya kan ya. Karena gue mungkin kalau gue karakter orang yang akan memaklumi segala bentuk ketidaksempurnaan orang lain itu ya, tapi kan bisa lihat mau berubah atau enggak. Tapi kalau seandainya enggak, ya lo harus berani kayak dia tadi, tinggalin. Lo akan ada ketemu. batas waktunya sih sebenarnya. Ada batas ya, it's okay. Jadi kalau lo bilang hari ini belum pernah mengalami, sebenarnya jangan sampai amit-amit lo mengalami hal yang buruk ya. Tapi it's okay, itu kan pengalaman dan pelajaran hidup. Dari situ lo akan belajar untuk memilah lagi dari jadinya ya. Bahwa besok gue nggak mau lagi nih mengalami hal yang kayak gini. Gue mau coba yang lain dengan yang lebih better lagi. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditambahin? Dari tadi. Ada yang mau ditambahin? Gimana nih? Benar-benar. Nggak ada lagi? Bener sih. Kira-kira cuman kayak gitu. kalau dari aku Dia tadi gitu ya? Jadi mungkin it's a good advice, tapi kayak justru aku self defense mechanism-nya adalah tidak mau berkomitmen. Jadinya Santai. Jalanin aja dulu. FWB ya? ya benefitnya kan banyak, bisa Bener-bener temenin jadi- makan gitu, bisa sleep call. Sebenarnya kita udah ngobrol sebenarnya ya, ya. sebenarnya Kita udah bilang ngobrol. benefit- Makanya tadi lujuk-lujuk. benefitnya itu bukan soal tentang seksualitas aja, tapi soal hal-hal lain ya. Lo tadi dibayarin makan, ditemenin nonton, diajakin nemenin belanja Terus gitu ada yang kan. nanyain kabar lah ya. Maksudnya anak kos nggak sepi-sepi amat gitu, tanyain kabar, diajak makan gitu. Oke. Jadi ya itu ada salah satu Akhirnya bentuk defense juga. mekanismenya Ya. dengan tidak berkomitmen. Yes, akhirnya seperti itu. Jadi kayak daripada a lot of work gitu kan, ya udah lebih baik berteman saja, gitu. Kalau kata Indri tadi pendekatan pertama ya, temenan dulu. Ya, mending temenan lama banget sampai benar-benar akunya yakin, terus dianya juga udah oke gitu, ya udah ayo gitu.
Betul banget. Oke, kalau gitu thank you teman-teman atas jawaban dan sharing-sharingnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita bahas ya. Karena kalau ngomongin pacaran tuh pasti panjang banget. Terlalu Belum lagi yang lain-lain ya kan. Jadi saya sorry dulu nih kalau sampai kita punya salah-salah dalam mengucapkan. Sorry. Tadi ya gue bilang bocil. Gak apa-apa. Ya, kalau dari gue pribadi pacaran atau tidak itu sebenarnya pilihan masing-masing. Preferensi masing-masing lah ya. Lu mau pacaran mau tidak itu tergantung kenyamanan lu sendiri. Tapi kalau buat yang di bawah umur kalau boleh saran ya. Ya namanya pacaran ya kayak teman sekolah aja lah ya. Bikin semangat belajar, bikin semangat bisa ngerjain PR bareng, atau ya kalau mau nakal-nakalan bolos bareng it's okay lah, nggak apa-apa ya. Sekali-kali nggak apa-apa. Tapi diusahakan yang namanya lu pacaran atau berhubungan lah. Kalau gua nganggepnya pacaran itu sama dengan gue relasi atau kenalan sama orang ya kan. Dan ketika gue kenalan sama orang, gue pengen sesuatu yang positif. Jadi selagi lu melakukan hal yang positif, sebenarnya nggak masalah lu untuk melakukan pacaran ya. Ya terserah bentuknya apapun itu ya urusan pribadi setiap orang. Nggak mau kesana-sana gitu maksudnya. Tapi yang penting harus tahu batas kira-kira pacarannya bikin kita jadi nggak produktif atau enggak. Kalau seandainya sudah bikin gak produktif, balik lagi harus berani ambil keputusan untuk keluar dari situasi yang tidak baik. Oke. Kalau gitu itu aja dari kita. Terima kasih Sobat Berkawan udah menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan kita yang tidak jelas ini. Oh nggak jelas ya, jelas ya. Jelas lah. Ini jelas. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di follow, di subscribe juga. Udah pada subscribe belum? Di YouTube. Bener, coba dicek nanti handphonenya satu-satu ya. Jangan lupa di follow, subscribe. Kalau mau di komen boleh, tapi komennya yang baik-baik aja ya. Jangan judge dong gitu. Soalnya takut mentalnya kena. Nanti mentalnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa, bertemu kembali di Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. Don't go anywhere. Terima kasih. Thank you. Bye.